Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di dalam pelajaran Kimia Organik kelas 12. Hari ini kita akan mulai belajar ya. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah karbohidrat. Mari kita lihat apa saja submateri yang terdapat pada materi karbohidrat ini. Pada materi karbohidrat terdapat 5 submateri. Yang pertama adalah classification of carbohydrates. Pada classification of carbohydrates terdapat 3 macam golongan. Salah satu di antaranya adalah monosaccharides. Ternyata monosaccharides ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam. Sehingga kita juga akan pelajari classification of monosaccharides. Pada submateri yang ketiga, kita akan belajar tentang D and L notation from Fischer projection. Fischer projection ini adalah salah satu cara dalam menggambarkan monosakarida. Fischer projection merupakan struktur yang berbentuk alifatik. Pada penamaannya, terdapat simbol D dan L. Maka pada submateri ini, kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan Fischer projection dan apa makna dari D dan L. Lalu pada materi yang keempat, kita akan belajar cyclic structures of monosaccharides. Terlihat dari namanya bahwa struktur ini merupakan struktur berbentuk siklik atau lingkar. Struktur ini terjadi karena reaksi kimia secara intramolekuler yang terjadi pada monosakarida. Maka struktur ini sangat berbeda dari Fischer projection tadi. Cyclic structure diberi nama berdasarkan penemunya, yaitu Howard. Maka disebut sebagai Howard projection. Pada submateri ini, kita akan pelajari bagaimana aturan dalam menuliskan cyclic structure atau Howard projection dan aturan-aturan yang kita ikuti untuk memberi namanya. Pada submateri yang terakhir, kita akan belajar tentang glycoside formation. Glycoside ini adalah salah satu sifat kimia yang terdapat pada karbohidrat. Maka kita akan pelajari bagaimana reaksi ini terbentuk. Glycoside ini adalah basic structure dari karbohidrat yang merupakan makromolekul. Mari kita lihat apa tujuan pembelajaran pada materi karbohidrat. Pada materi karbohidrat ini, kalian diharapkan dapat mendefinisikan senyawa karbohidrat, dapat menjelaskan apa saja contoh-contoh karbohidrat, dapat menjelaskan dan mengklasifikasikan karbohidrat berdasarkan unit monosakaridanya, dapat mengenali struktur karbohidrat berdasarkan jumlah atom karbon, dan berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki. Selain itu, kalian diharapkan dapat menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia karbohidrat. Lalu tujuan utamanya adalah kalian dapat mengkorelasikan sifat kimia karbohidrat terhadap prinsip analisis kadar karbohidrat di laboratorium. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu classification of carbohydrates and classification of monosaccharides. Pertama-tama, tentu saja kita harus tahu apa definisi dari karbohidrat. Jawabannya silakan dicek pada video pembelajaran yang disampaikan di Google Classroom yang berjudul Senyawa Makromolekul Karbohidrat. Silakan dicek dan juga dicatat ya. Why carbohydrates are important? Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan untuk mengetahui kenapa karbohidrat penting untuk kita pelajari. Jawabannya dapat kita amati berdasarkan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar sebelah kiri atas, kita bisa melihat struktur DNA.
kita sudah belajar struktur DNA di kelas 10 ya. Masih ingat apa saja komponen-komponen yang terdapat pada DNA? Ya, terdapat 3 macam. Salah satunya adalah gula. Gula adalah nama lain dari karbohidrat. Jadi ternyata DNA yang merupakan struktur terpenting dalam makhluk hidup terdiri dari karbohidrat loh. Lalu ada gambar tanaman di kiri bawah. Tanaman memiliki struktur penunjang yang berupa karbohidrat. Orang awam menyebutnya sebagai serat kasar. Lalu pada struktur makhluk hidup seperti kupu-kupu, ternyata kerangka tubuhnya terbuat dari senyawa karbohidrat. Kerangka tubuh kupu-kupu ini terdiri dari senyawa yang disebut sebagai kitin. Silakan kalian cari di internet ya, bagaimana struktur kitin. Pada gambar yang di kanan, kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa ini adalah sumber energi kita yang terdiri dari karbohidrat. Nah, karbohidrat terdiri dari banyak sekali contoh. Apa ya nama spesifik karbohidrat yang terdapat dalam roti? Mari kita pelajari pada slide berikutnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Classification of carbohydrates dapat kalian amati pada slide berikut ini maupun pada video pembelajaran yang disampaikan di Google Classroom. Golongan karbohidrat terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah monosaccharides, lalu oligosaccharides, dan polysaccharides. Apa perbedaan dari 3 golongan ini? Silakan kalian cek pada video pembelajaran tadi. Ibu jelaskan lagi ya. Monosaccharides terdiri dari struktur karbohidrat yang merupakan unit terkecil. Sehingga karena dia merupakan unit terkecil, tidak bisa diuraikan lagi atau tidak bisa dipisahkan lagi menjadi lebih kecil. Sedangkan oligosaccharides artinya adalah karbohidrat yang memiliki beberapa unit monosakarida. Pada beberapa literatur disebutkan oligosakarida memiliki 2-10 unit monosakarida. Maka, oligosakarida ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam golongan berdasarkan jumlah unit monosakaridanya. Jika unit monosakaridanya terdapat 2, maka disebut sebagai disakarida. Jika memiliki 3 unit monosakarida, maka disebut sebagai trisakarida. Jika memiliki 4 unit monosakarida, maka disebut sebagai tetrasakarida, dan seterusnya. Oligosakarida ini yang paling dikenal adalah golongan disakarida, karena banyak sekali contoh-contohnya di alam dan banyak sekali dimanfaatkan dalam produk-produk di industri atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, pada golongan oligosakarida ini, selanjutnya kita akan fokus pada disakarida saja. Lalu golongan polisakarida, kita bisa mengamati artinya dilihat dari awalan nama polisakarida, yaitu poli. Poli diartikan sebagai banyak, maka polisakarida ini artinya memiliki banyak unit monosakarida. Ada berapa banyak? Menurut literatur, unit monosakarida yang dimiliki oleh polisakarida bisa ratusan bahkan ribuan unit. Mari kita lihat apa saja contoh dari golongan-golongan ini. Monosakarida, contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Ibu yakin kalian sudah belajar tentang glukosa dan fruktosa. Jadi kamu juga sudah tahu bagaimana rumus molekulnya. Kali ini kita akan belajar tentang strukturnya. Jika nanti kalian sudah mengetahui struktur glukosa dan fruktosa, Ibu minta kalian hafalkan dan diingat ya.
Contoh oligosakarida sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya sukrosa. Apa coba sukrosa? Ya, sukrosa adalah gula pasir yang kita konsumsi di kehidupan sehari-hari. Lalu contoh lainnya ada laktosa. Apa itu laktosa? Ya, terdapat di dalam susu. Lalu, contoh yang terakhir adalah maltos, yang terdapat di dalam jagung. Contoh polisakarida adalah yang sering kali terdapat dalam makanan kita sehari-hari. Contohnya adalah starch. Apa itu starch? Starch, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya pati. Inilah yang menjadi sumber karbohidrat dalam makanan kita sehari-hari. Lalu contoh lain dari polisakarida adalah selulose. Inilah yang menjadi struktur umum, struktur penunjang pada tanaman, yang seringkali disebut sebagai serat kasar. Jadi sudah tahu ya contoh-contoh dari golongan-golongan ini? Mari kita lanjutkan. Ini adalah ilustrasi dari golongan monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Pada monosakarida, kita bisa ibaratkan sebagai satu buah keping atau satu buah bola. Sedangkan disakarida yang memiliki 2 unit monosakarida bisa diibaratkan sebagai 2 buah bola yang menempel karena terdapat ikatan kimia. Lalu polisakarida terdiri dari banyak bola-bola yang menempel dikarenakan adanya ikatan kimia. Nah, perbedaan dari ketiga golongan ini ada pada sifat kimianya, yaitu pada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini dapat terjadi dengan adanya penambahan H2O, tetapi efeknya berbeda pada setiap golongan. Pada monosakarida, karena dia merupakan unit yang terkecil, ketika kita tambahkan H2O tidak terjadi reaksi hidrolisis, karena tidak bisa mengurai lagi menjadi lebih kecil. Sedangkan pada disakarida, ketika kita tambahkan H2O, ikatan kimianya akan terputus, sehingga terurai menjadi 2 unit penyusunnya kembali. Begitu pula pada polisakarida, ketika kita tambahkan H2O, ikatan kimianya lepas atau putus, sehingga terbentuk menjadi unit-unit penyusunnya kembali. Reaksi hidrolisis ini sebetulnya dapat terjadi tanpa bantuan apapun, namun memiliki waktu yang cukup lama. Maka reaksi ini dapat dipercepat dengan adanya H+ atau asam. Maka H+ atau asam ini dapat kita anggap sebagai katalis. Berikut ini kita akan pelajari tentang classification of monosaccharides. Monosaccharides dapat dibagi menjadi 2 macam faktor, yaitu based on functional group dan based on number of carbon atom. Berdasarkan gugus fungsi, monosakarida terbagi menjadi 2 macam, yaitu aldose atau ketos. Dari namanya, sudah bisa kalian tebak ya, gugus fungsi apa saja yang dimiliki pada golongan tersebut. Pada monosakarida berdasarkan jumlah atom karbon, terbagi menjadi trios, tetros, pentos, dan heksos. Sudah bisa menebak ya, ada berapa jumlah atom karbon berdasarkan awalan nama golongannya? Bagus. Mari kita lanjutkan pada contoh-contoh yang lebih jelas. Monosaccharides based on functional group. Aldose. Contohnya adalah seperti ini. Kita bisa melihat bahwa pada strukturnya terdapat gugus fungsi aldehid. Maka digolongkan sebagai aldose. Coba kalian amati. Gugus aldehid tersebut
terdapat sebagai karbon nomor berapa ya? Silakan dicatat ya, karena akan ada pertanyaan seperti ini. What carbon number is the position of aldehyde? Silakan dijawab ya. Pada golongan ketos, contohnya seperti ini. Bisa kita amati pada strukturnya terdapat gugus keton. Coba amati, gugus keton tersebut sebagai karbon nomor berapa? Ya, pada semua contoh-contoh monosakarida yang tergolong ke dalam ketos, posisi karbonnya selalu di sana. Seperti jawaban kalian barusan. Maka kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini. What carbon number is the position of ketone? Catat ya. Berikutnya tentang monosaccharides based on number of carbon atom. Contohnya ini. Triose. Bisa menebak ya, kenapa disebut golongan triose? Ya, terdapat 3 atom karbon. Maka kenapa ini disebut golongan heksos? Ya, memiliki 6 atom karbon. Nah, pada akhirnya, ketika kita mengklasifikasikan suatu struktur monosakarida, kita harus menggunakan kedua faktor. So, you have to combine both factors of monosaccharides when classify a monosaccharide structure, whether based on number of carbon atom or based on the functional group. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengamati struktur ini, pertama, kita amati gugus fungsi apa yang dimiliki. Maka digolongkan sebagai golongan aldose. Lalu berikutnya, kita amati ada berapa jumlah atom karbon yang dia miliki. Ya, ada 6, maka disebut sebagai golongan heksos. Kita kombinasikan tata nama dari golongan-golongan tersebut, sehingga muncullah golongan yang dinamakan aldoheksos. Bagaimana? Sudah paham? Lakukan hal yang sama pada struktur monosakarida lainnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan tanyakan hal-hal yang belum kalian pahami pada question list. Selamat belajar!